Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alan Arif. Di sini saya adalah orang pertama yang akan mempresentasikan atau memaparkan materi dari kelompok 4. Yaitu tentang fiber optik juga, seperti kelompok 3 sebelumnya. Namun di modul tugas kami dari halaman 91 sampai halaman 201. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama, fiber optik. Di sini saya hanya akan mengingatkan kembali, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, bahwa fiber optik ini adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Untuk materi pertama dari kelompok 4 yang akan dijelaskan oleh saya, judulnya adalah Optical Splice, Connectors and Coppers, atau yang artinya sambungan optik, konektor, dan skrup. Apa saja yang akan dibahas di sini? Yang pertama adalah fiber optic connections. Dalam fiber optik ini menjalankan 3 fungsi dasar. Yang pertama ada data link transmitter yang berfungsi mengubah sinyal input listrik menjadi sinyal optik. Kemudian fiber optik mengirimkan sinyal optik ini. Terakhir, setelah dikirimkan, data link mengubah sinyal optik kembali menjadi sinyal listrik yang identik dengan input aslinya. Di sini dijelaskan tentang bagaimana kekuatan optik atau optical power ditransfer dari satu fiber optik ke fiber optik lainnya. Selanjutnya ada optical fiber coupling loss. Coupling di sini artinya tingkat saling ketergantungan antara modul perangkat lunak atau modul ke modul. Kehilangan koneksi fiber ke fiber dipengaruhi oleh kerugian coupling intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik disebabkan oleh karakteristik serat yang melekat, kemudian kerugian pada coupling ekstrinsik disebabkan pada teknik sambungannya. Kehilangan sambungan fiber ke fiber ditingkatkan dengan sumber-sumber kehilangan sambungan intrinsik dan ekstrinsik berikut ini. Yang pertama adalah reflection losses. Ini artinya kehilangan refleksi terjadi pada saluran yang menghasilkan sebagian energi yang dipantulkan kembali ke sumbernya. Yang kedua adalah fiber separation. Celah kecil tetap ada di antara permukaan ujung ke ujung setelah menyelesaikan koneksi fiber. Yang ketiga, lateral misalignment. Lateral misalignment terjadi ketika sumbu dari kedua fiber tersebut diimbangi dengan arah tegak lurus. Yang keempat ada angular misalignment. Ini adalah ketidaklurusan kedua poros dengan posisi yang saling menyudut, sedangkan kedua ujungnya mempunyai ketinggian yang sama. Lalu core and cladding diameter mismatch itu adalah ketidakcocokan diameter inti dan kelongsong. Kemudian NA atau numerical aperture mismatch-nya, ketidakcocokan bukaan numerik atau NA tersebut. Refractive index profile difference atau perbedaan profil index bias. Kemudian yang terakhir adalah poor fiber and preparation, yaitu serat dan persiapan yang buruk. Fiber alignment atau perataan serat atau perataan fiber. Sumber utama hilangnya coupling ekstrinsik dalam sambungan serat ke serat adalah penyelarasan serat yang buruk. 3 kesalahan coupling dasar yang terjadi selama penyejajaran serat atau fiber adalah pemisahan serat, separation, longitudinal misalignment, lateral misalignment, dan angular misalignment. Sebagian besar kesalahan penyejajaran adalah hasil dari ketidaksempurnaan mekanis yang disebabkan oleh teknik sambungan serat. Kesalahan penyelarasan bisa terjadi karena pemasang yang tidak mengikuti prosedur koneksi dengan benar. Selanjutnya, fiber optic splices atau sambungan serat optik. Ada mechanical splices, sambungan mekanis, ada glass or ceramic alignment tube splice, atau sambungan tabung penyejajaran kaca atau keramik,
kemudian V-grooved splices, sambungan beralur V, lalu rotary splices, sambungan putar, dan terakhir adalah fusion splices, yaitu sambungan fusi. Multifiber splicing atau penyambungan multifiber. Biasanya sambungan multifiber hanya dipasang pada kabel fiber optik. Teknik penyambungan multifiber dapat menggunakan arc fusion atau fusi busur untuk memulihkan koneksi. Tetapi sebagian besar teknik penyambungan menggunakan metode penyambungan mekanis. Sambungan mekanis yang paling umum adalah ribbon splice. Ribbon splice menggunakan chip silikon trukir atau substrat beralur dapat dikatakan grooved substrate untuk menyambung beberapa fiber dalam flat ribbon atau pita datar. Jarak antara alur trukir engraved groove dari chip silikon sama dengan jarak antara fiber pada flat ribbon. Sebelum menempatkan setiap ribbon pada chip silikon trukir, setiap fiber di dalam kabel ribbon dibelah. Semua serat atau fiber ini ditempatkan ke dalam alur grooves dan ditahan dengan flat cover atau penutup datar. Fiber optic connectors atau konektor fiber optic. Boot jointed end-to-end connectors dan expanded beam connectors adalah dua tipe dasar konektor fiber optik. Boot jointed end-to-end dan expanded beam connector biasanya terdiri dari dua colokan dan adaptor atau dapat dikatakan perangkat penghubung. Fiber optic boot jointed end-to-end connectors, konektor ini menyelaraskan dan membawa ujung yang disiapkan dari dua fiber ke dalam kontak yang erat. Ke permukaan akhir dari beberapa konektor ini bersentuhan, tetapi yang lain tidak tergantung maksud saya pada desain konektor. Jenis dari konektor ini antara lain cylindrical, ferrule, and biconical connectors. Dan ada pun fiber optic expanded beam connectors yang tadi setelah disebutkan. Konektor ini menggunakan dua lensa untuk mengembang terlebih dahulu dan kemudian memfokuskan kembali cahaya dari transmisi fiber ke fiber penerima. Aircraft connector, konektor pesawat terbang. Light duty connectors dan heavy duty connectors adalah dua cara pesawat mengklasifikasikan konektor fiber optik. Light duty connectors, pengaplikasian konektor ini mencakup lokasi yang melindungi konektor dari lingkungan seperti di junction box atau kotak persimpangan dan equipment enclosure atau kandang peralatan. Untuk heavy duty connectors, pengaplikasiannya ini memerlukan konektor yang kokoh, berdiri sendiri dan tersegel atau require a very rugged, standalone, and sealed connector. Gambar tersebut adalah salah satu contoh konektornya. Yang light duty connector ini bernama straight tip light duty connector, dan untuk yang heavy duty connectornya ada MIL-C 28876 heavy duty connector. Fiber optic couplers, skrup fiber optic. Skrup serat optik dapat berupa perangkat pasif atau aktif. Untuk yang pasif, mendistribusikan kembali sinyal optik tanpa konversi optical listrik. Lalu untuk yang aktif adalah perangkat elektronik yang memisahkan atau menggabungkan sinyal secara elektrik dan menggunakan detektor fiber optik serta sumber untuk input dan output. Tipe-tipenya ada yang optical splitters. Ini adalah perangkat pasif yang membagi daya optik yang dibawa oleh input fiber tunggal menjadi dua output fiber. Kemudian optical combiners, perangkat pasif yang menggabungkan daya optik dengan dua input fiber menjadi satu output fiber. X-couplers,
Ini menggabungkan fungsi dari optical splitters dan combiners dan membagi daya optik dari dua input fiber atau antara dua output fiber. Kemudian star couplers. Ini adalah perangkat pasif yang mendistribusikan daya optik dari lebih dari dua port input di antara beberapa port output. Yang terakhir, tree couplers atau perangkat pasif yang memisahkan daya optik dari satu input fiber menjadi lebih dari dua output fiber. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Al Ghifari.